Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Risdiana Hidayat, dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 7. Ya. Di mana untuk kelas 7 sekarang ini masih di bab 1, ya, manusia, tempat, dan lingkungannya. Kita sudah masuk ke dalam pertemuan ketiga, ya, yaitu mempelajari tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ya, oke, kita fokus. Ya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Ya, kalau kita lihat di peta, ya, itu Indonesia itu di sekitarnya itu banyak sekali dengan eh, lautnya, ya. Makanya disebut dengan negara maritim. Ya. Potensi sumber daya alam. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Ayo, siapa yang tahu? Semua bahan yang ada di alam ini, ya, itu yang dibutuhkan oleh semua manusia itu disebut dengan sumber daya alam. Seperti contohnya air, ya, tanah, udara, ya, batu-batuan, hutan, bahkan bahan tambang juga termasuk sumber daya alam. Potensi sumber daya hutan. Kita fokus untuk mempelajari potensi sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Ya. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Ya. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, ya, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Ya, maklum, ya, di Jawa itu ibu kotanya. Sehingga banyak yang datang ke Jawa untuk membuat pemukiman, ya, memanfaatkan sumber daya yang ada di Jawa seperti yaitu dia pertanian, perkebunan, ya, budidaya, ya, termasuk pemukiman. Sumber daya di dalamnya terdapat kekayaan flora dan fauna, ya, kayu-kayuan, ya, ada buah-buahan, obat-obatan, ya, seperti kayu meranti, kayu jati, ya, kayu rotan, ya, cendana, ya. Nah, itu sumber daya alam yang mempunyai potensi, ya. Manfaat daripada hutan itu sendiri, ya, itu dapat menyimpan air hujan, ya, tempat hidupnya flora dan fauna, ya. Terus mencegah erosi juga, ya, menghasilkan oksigen, terus sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu hutan itu harus dilindungi dan dipelihara, ya. Nah, ini potensi sumber daya hutan. Yang kedua, ya, B, ya, potensi sumber daya tambang. Nah, tambang di Indonesia itu banyak sekali, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia, ya. Karena memang, ya, bahan tambang yang ada di Indonesia ini, ya, itu dapat dijadikan bahan ekspor sehingga menghasilkan devisa, ya. Devisa itu alat pembayaran luar negeri, ya. Biasanya mata uangnya itu seperti dolar, ya, yen, ya, pound sterling, ya.
mata uang tersebut aja yang diakui, ya tentunya diakui oleh Bank Indonesia, ya. Nah ini potensi sumber daya tambang. Kira-kira di mana aja ya tambang-tambang kita itu? Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? Kita akan lihat ya, kira-kira di mana aja nih tambang-tambang Indonesia. Ya setidaknya untuk pengetahuan kalian ya, bahwa Indonesia itu memang besar dan kaya. Ini adalah peta Indonesia ya, dimana di dalamnya itu ada beberapa bahan-bahan tambang yang produktif ya, seperti minyak bumi dan gas ya. Itu minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri ya, transportasi, untuk bensin gitu contohnya, minyak tanah ya sekarang udah tidak ada, dan rumah tangga ya, gasnya juga dipakai sama ibu kita buat masak. Itu minyak bumi dan gas. Ada di mana aja sih ya? Ada di Tanjung Pura ya, ini di Sumatera ya. Nah, terus ada juga di Kepulauan Natuna ya, minyak bumi dan gas. Terus ada di Majalengka, ternyata di Pulau Jawa juga ada ya. Terus ada juga di Tarakan, Kalimantan ya. Makanya banyak sekali nih ya. Ada juga di mana nih, Pulau Buton ya, di Irian tersebar ya. Selain minyak dan gas, ada juga batu bara ya. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan, jadi jutaan tahun gitu ya, sehingga terbentuk tuh sedimen gitu ya, yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun ya, sehingga bisa dipergunakan sebagai alat produksi juga ya. Kalau dulu itu batu bara itu bisa untuk menjalankan kereta uap ya. Bukan kereta aja sih, banyak yang lainnya ya. Ada di mana aja? Ini ada di Pulau Kalimantan Utara ya, di Brau ya. Terus ada di Bukit Asam ya, Sumatera ya. Ada juga di Sangkarapi ya, Kalimantan Selatan. Terus yang ketiga ada bauksit ya. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium ya. Kalian tahu ya bahwa aluminium itu sangat guna ya bagi kita semua ya. Seperti kalau di rumah kamu ini ada tangga aluminium, nah itu bisa dibuat besi aluminium gitu kan. Pokoknya bisa dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi ya. Nah ini bauksit ya. Ada di mana aja? Ada di Pulau Bontang ya, Kalimantan. Terus Kalimantan Barat ya, ada di Kembatin dan Singkawang ya. Terus ada juga di Pulau Bintan ya, Sumatera ya. Selanjutnya ada biji besi ya. Nah yang keempat ini biji besi ya. Biji besi atau pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen ya. Ada di mana aja? Biji besi itu ada di Tasikmalaya, ada ya, Cilegon ya, di Cilegon ya, di Cilegon. Terus ada di Cilacap ya. Ada juga di Tulung Agung ya, ini daerah Jawa semua nih ya. Nah, terakhir emas ya. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ISTN, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Banyak sekali ya. Ada di mana saja emas ya? Emas ada di Bolong Mengondo ya. Ini ada di Sulawesi Utara ya. Terus ada juga di Pulau Buton ya.
di Irian Jaya ya. Terus ada di Cikotok di Pulau Jawa ya, di Cikotok. Terus ada di Melabuh ya, di Aceh ya. Aceh dan Irian ada dari Sabang sampai Merauke ada ya. Nah, itu 5 sumber daya alam berupa bahan tambang yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu potensi kemaritiman Indonesia ya. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Jadi luas sekali. Jadi jangan khawatir kalau Indonesia itu banyak ikannya. Ya. Apa saja sih yang ada yang termasuk potensi kemaritiman Indonesia ya? Itu ada perikanan ya. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun berdasarkan aturan internasional. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Ya, ini sekali ya. Nah ini ya. Nah ini nelayan yang menangkap ikan, wah senang banget kalau udah nangkap ikan gini. Dapat ikan bakar. Nah ini ikan-ikan di bawah laut ya. Indonesia seperti ini ya. Kaya. Terus ada hutan mangrove ya. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut, jadi nggak langsung ke darat gitu, jadi bisa ditahan airnya ya. Nah itu hutan mangrove. Nah contohnya seperti ini ya, indah banget ya. Wah ikan juga pasti ada nih. Nah ini hutan tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera ya, Pulau Jawa ya, Pulau Kalimantan, Sulawesi ya. Di Papua juga ada ya. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3 juta hektar ya. Yang terakhir terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk rangka tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas banget. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh Indonesia. Makanya itu harus dijaga terumbu karang itu ya. Ini nelayan-nelayan nakal ya, itu harusnya peringati ya. Maksudnya supaya makhluk hidup yang ada di laut kita itu tetap ada selamanya. Nah ini terumbu karang ya. Nah ini terumbu karang. Ini kan kalau keinjak ini ya mau nggak mau kan rusak gitu kan. Makanya harus dipelihara gitu kan. Jadi ya laut itu harus hati-hati ini ya. Ini tempat hidup ikan-ikan tuh di sini. Jadi mereka senang gitu ada di sini. Nah ini betapa kayanya laut kita ya, potensi kekayaan laut Indonesia ternyata bisa mencapai 1.772 triliun. Nilai itu setara 93% APBN tahun 2018. Nggak tahu kalau sekarang mungkin meningkat ya, atau bisa jadi menurun karena adanya olah sumber daya. Hingga sektor kelautan yang punya nilai ekonomis tinggi itu seperti migas ya, 210 triliun ini ya, wilayah pesisir ya, mangrove ya 21 transportasi laut 200 wisata bahari ya. Jadi banyak yang bisa
usahakan di kemaritiman kita. Belum lagi bioteknologinya ya, bisa parahuste, perikanannya, terus lamun, terumbu karang ya. Nah ini adalah materi kita ya, sumber daya alam. Kita fokus di hutan tadi sama sumber daya bahan tambang yang ada di Indonesia. Ini ilmu pengetahuan kita ya, sebagai pengetahuan untuk kalian, pertemuan ketiga kelas 7 ya. Salam sehat semuanya, semoga bermanfaat materi ini, semoga kalian dapat memahami dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.